Ini bicara SDM. Jadi dalam pengelolaan wisata bahari dan hampir seluruh pengelolaan wisata pegunungan juga memang dibutuhkan SDM yang tangguh ya. Artinya memang kekinian pariwisata kita itu tidak lagi bisa bergerak sekelama awak ya. Ada memang standarisasi yang memang harus didapatkan ya. Apalagi sekarang Kemenparekraf itu kan sudah mulai ketat dengan standarisasi dia. CHSE, sudah corona kan kita sudah mulai CHSE. Seluruh destinasi diharapkan bersertifikasi CHSE. Cleanliness, healthy, safety, environmental. Berarti baik lingkungan. Bahwa pengelolaan destinasi kita ke depan adalah destinasi yang berbasis alam, yang menjaga kelestarian alam, yang meningkatkan kualitas lingkungan. Kan seperti itu harapannya. Kemudian distandarisasi lagi semuanya. Sekarang ada sertifikasi keahlian pemandu, guide umum, ada guide kota, ada. Saya kemarin Desember ikut pelatihan Kemenparekraf di Medan itu jadi asesor pemandu selam. Alhamdulillah kemarin untungnya karena Kemenparekraf yang undang gratis Bang. 10 hari kan, bayar ongkos ke Medan aja naik bus. Nah, sekarang saya jadi asesor pemandu selam. Jadi kalau kita di selam tuh di level 3 kita sudah bisa jadi pemandu. Level 1, level 2, level 3. Level 3 itu udah di level rescue dia. Nah, di rescue itu kita baru bisa jadi pemandu. Secara undang-undang, secara legalitas di level itu kita bukan baru dapat sertifikat terus jadi pemandu, nggak bisa Bang. Di level 3 dulu kita baru bisa jadi pemandu. Nah, sekarang diperketat lagi ya untuk menjamin safety tadi. Sesudah dapat sertifikat itu rescue, kita disertifikasi lagi oleh asesor pemandu selam, diuji lagi nih yang rescue nih. Pantas nggak dia jadi pemandu Bang? Oh, kalau sudah lulus uji asesornya, baru dikeluarkan sertifikat pemandunya oleh LSP. Jadi udah semakin, apalagi kalau di minat-minat khusus atraksi tertentu dia semakin ketat ya. Kalau jet ski ini ada sertifikatnya juga. Sekarang yang mengeluarkan itu IJBA ya. Indonesian International Jet Boating Association di Jakarta. Ada Jet Ski Academy namanya di Ancol itu. Kebetulan ketua Asia Pasifik itu orang kita juga, orang Minang. Om Sultan Fuli namanya. Anaknya 2 orang juara dunia dulu Jet Ski. Orang kita orang Minang. Di Indonesia ini dia satu-satunya memiliki Jet Ski Academy di Ancol itu. Nah, mereka juga mengeluarkan sertifikasi. Jadi sekarang di Jet Ski itu ya bisa aja sih sebenarnya menghantam aja gitu kan. Tapi sebaiknya memang memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi resmi. Nah, sama kuliner juga sekarang punya sertifikasi dia. Kuliner, barista, tukang bikin jus pun sekarang ada sertifikasinya. Tapi dampak itu kemudian apa yang diharapkan? Terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusianya, menjamin hospitality-nya. Okay. Antara orang yang sudah diedukasi dengan orang yang belum diedukasi pasti akan berbeda. Kalau selama edukasi itu memang ini mendana kan, mendana mungkin tidak berubah. Sebentar, ada pengumuman sedikit dari pihak hotel. Ada mungkin pemilik motor Vision BA 3596LZ. Terdakwa. Nah iya, motornya konon kabarnya kena senggol di bawah, cuman orang yang menyenggol mau tanggung jawab mungkin. Oh, berarti masuk Bang. Kadang-kadang gitu. Ya. Silakan Pak. Jadi ini memang kembali tadi ke apa kita tadi pembicaraan tadi. Jadi perlu memang bagi setiap destinasi, khususnya karena kita bicara destinasi pengelolaan destinasi bahari, untuk memang mengklasifikasikan sumber daya manusia yang dimiliki di sana dan kemudian berupaya untuk mensertifikasinya. Jadi kalau kemarin Pak Kabit, saya ngomong kemarin ke Dinas Pariwisata Provinsi, saya bilang ke Pak Kabit SDM-nya, Pak Kabit, saya bilang, kalau urusan pelatihan-pelatihan yang kayak begini, ini biar kabupaten kota yang urus. Nah, Pak destinasi. Pak Mul. Nah, SDM. Nah, kalau yang urusan sertifikasi BNSP-nya, provinsi lah yang agendakan. Sudah saya sampaikan itu kemarin ke Pak Mul untuk pengadaan perubahan kan. Jadi jangan kita provinsi ini ngurus yang pelatihan-pelatihan teknisnya.
Pelatihan teknis itu biar kabupaten kota, dari dana DAK-nya, dari dana APBD-nya. Tapi tugas provinsi adalah menyatukan seluruh kabupaten kota ini dalam pelatihan BNSP-nya. Jadi memang kayak gitu nggak apa-apa Bu, nanti kelompok-kelompok itu diusulkan ya, disurati ya, disurati Dinas Pariwisata Kabupaten Kotanya, kemudian disurati juga Dinas Pariwisata Provinsi. Oh ternyata Kodarwis butuh pelatihan ini, butuh pelatihan ini, butuh pelatihan BNSP ini, BNSP ini. Ah di situ peran pemerintah ada. Karena kalau kita bikin pelatihan berapa pula Bu kan? Sama saya dulu tahun 2018 saya berjuang untuk menganggarkan anggaran itu untuk identifikasi potensi spot penyelaman Sumatera Barat. Karena saya setiap ada expo di Jakarta, saya dikirim Bu. 3 tahun saya menolak dikirim. Saya bilang sama Pak Kadis Pariwisata saat itu Pak Odi, Pak saya nggak mau berangkat lagi Pak tahun 2019 saya bilang. Kenapa juga katanya? Waktu itu Kabit promosinya masih Pak Didit. Nah sekarang beliau udah pensiun. Kenapa juga katanya? Bosan saya Pak, malu saya bilang. Masa setiap expo di Jakarta menu saya itu terus saya bilang. Sementara semua ini kawan operator di Indonesia ini teman-teman saya Pak. Kami punya asosiasi. Nah, mereka tiap tahun bertambah menunya yang dijualnya. Dulu sport A, sport B. Tahun ini tambah sport C, sport D. Saya sport A terus. Tadi sport A terus saya bilang. Malu lah saya Pak, saya bilang itu ke Pak Odi kan. Saya masukkan Bang proposal untuk identifikasi potensi itu kan. Maksudnya biar menu kita nambah nih mau dijual. Ya macam mana kita mau pergi expo nih Bang? Pergi expo nih. Menu yang kita jual nih goreng pisang terus. Mana lagi kita makan? Orang menunya nambah. 2019 saya menolak berangkat Bang. Walaupun waktu itu saya dikasih honor 4 juta. Free tiket pesawat, hotel semua. Masih mau saku yang 4 juta. Gak berangkat saya 2019. Expo di JCC itu. Karena kita ada expo tiap tahun untuk Selam. Gak berangkat saya Bang. Karena saya menolak itu. Akhirnya sekarang sesudah dari 2018. Nah, baru di perubahan ini dimajukan proposal itu untuk identifikasi potensi spot selam di 7 kabupaten kota. Memang ternyata butuh perjuangan politik ya, Pak. Nah kalau kita nggak nyebur ke politik, udahlah dilihat orang tuh gini aja. Ya macam, ya deskam ya. Yang nggak enak tuh tanya deskam, bang siapa ya kan? Lihat deskam ya kan? Kalau ada deskam ada tahu masih dinas doang. Nah, jadi yang kayak gitu perlu dipikirkan. Yang kayak gitu perlu dipikirkan. Artinya memang itu peran pemerintah Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi itu peran pemerintah. Karena tidak mungkin kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu Bang. Jadi kalau saya bilang kalau untuk urusan operator Pak, itu urusan saya. Beli alat itu urusan saya. Gak perlu Bapak kasih saya hibah bantuan beli alat, tidak perlu. Yang perlu kita itu adalah difasilitasi promosi, difasilitasi untuk identifikasi. Karena memang anggaran kita itu memang tidak untuk itu kita gunakan. Karena apalagi kita merangkak dari bawah ini bangun operator, bangun destinasi, bukan. Tentu kita lebih bersifat fisik ya dibanding non fisik. Jadi sebenarnya memang tugas-tugas yang begitu itu memang tugas pemerintah kabupaten kota atau tugas pemerintah provinsi yang memfasilitasinya. Makanya saya berharap itu memang ada penyuratan kayak begitu Bang dari asosiasi. Saya boleh nanti titipkan suratnya ke saya sampaikan langsung ke Pak Kadis bisa. Pak Luhur kan. Kalau menjaga, oh ternyata Kodarwis kita di sini butuhnya pelatihan ini, butuhnya pelatihan ini. Nah, jadi memang tepat guna pelatihan itu agar itu tadi tujuan kita untuk meningkatkan SDM, Bang. Tujuan kita untuk meningkatkan SDM. Jadi kalau SDM pengelola pariwisata kita ini sudah bagus, saya yakin destinasi juga akan naik kelas. Tapi kalau SDM-nya masih belum bagus, belum terstandarisasi, agak susah kita untuk naik kelas. Dalam pandangan saya, makanya kita kan melihat nih Bang. Saya jalan ke daerah lain, mungkin orang abang-abang juga jalan begitu. Saya lihat ke Manado, bagaimana pengelolaan wisata Balinya. Jalan ke Bali, jalan ke Lombok, lihat bagaimana. Memang orang-orangnya bagus-bagus, SDM-nya bagus Bang. Jadi kita pun sebagai pengunjung nyaman, kemudian memang merasa kita sudah berada di tempat yang sebenarnya. Nah, ini belum lagi naik kapal aja udah rebut-rebutan kita Bang. Di Mandi itu kayak gitu dulu. Mau apa ya semua pakai calon ya. Tidak terstandarisasi ya, tidak terorganize ya. Kalau dulu kita di Mandi itu lagi kita dorong itu seluruh operator itu dibikin pelatihan. Yang melakukan pelatihannya itu Bakamla, Badan Keamanan Laut. Bagaimana mengoperatori walaupun jalan nelayan, dia tetap nanti keluarga sertifikat.
pajang itu. Artinya itu kan membuat pengunjung menjadi trust, ya. Ada trustnya kepada destinasi. Jadi perlu itu. Jadi saya berharap juga nanti mungkin melalui pelatihan-pelatihan ini usul-usul seperti itu disampaikan saja. Kalau dari Podarus ini bersurat ke kabupaten atau bersurat ke asosiasi, apalagi sudah ada kan? Asosiasi Podarus kan. Asosiasi kuliner juga sudah ada, Ekraf juga sudah ada. Melalui asosiasinya Ekraf bersurat, kita dari bidang Ekraf butuh pelatihan ini loh, butuh sertifikasi ini Bu. Jadi sekarang kalau tidak kita juluk ke atas, bukan Pak Bupati tidak mau menganggarkan, mungkin Pak Bupatinya lupa, atau mungkin tidak terlihat oleh beliau, karena memang kesibukan banyak. Jadi karena memang harus masyarakat yang meminta. Saya yakin pasti kepala daerah mensupport itu, karena itu kan bagian dari peningkatan pendapatan juga untuk daerah nanti, gitu kan. Kemudian yang harus kita pikirkan lagi dari SDM adalah standarisasi harga. Kalau saya bilang tadi itu terintegrasinya harga. Harga apa saja dalam sebuah destinasi, baik itu harga makanan, kemudian harga pelayanan, harga fasilitas. Kalau misalkan terintegrasi dia, terstandarisasi ya, kemudian terpublikasi dengan baik. Kemudian yang terpenting lagi dari SDM kita adalah pembuatan SOP. Ini harus ada memang SOP dari setiap aktivitas yang kita lakukan di destinasi, terutama itu yang bicara tentang atraksi. Atraksi ini memang harus ada SOP, dan memang atraksi-atraksi itu harus spesialisasi dia. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Guide-nya snorkeling, ketika tidak ada tamu snorkeling kemudian menjadi guide jet ski. Ini yang berbahaya nih. All in dia Bang. Ini yang bahayanya yang manusia-manusia all in ini dia. Pokoknya serba bisa, multi talenta gitu kan. Ini kalau bisa kita hindari nih Bu. Selain memang mendistribusikan tugas, mendistribusikan pendapatan, kemudian juga mendistribusikan keahlian, dan kemudian untuk menjamin safety juga. Jadi kalau memang dia ditugaskan di sana atau dididik sebagai guide, jangan nanti pas dia pelatihan snorkeling dan ikut pelatihan snorkeling nih. Jadi guide snorkeling kan. Kemarin ada cerita di Agam. Kemarin kita dari provinsi juga kemarin 50 orang. Saya cari pesertanya semua. Jadi pemandu snorkeling ke Sumatera Barat. Saya cari itu dari pesisir selatan, dari Padang Pariaman, saya kumpulin 50 orang. Latihan di Hotel Rocky Bukit Tinggi. Kenapa lah ke Rocky? Latihan snorkeling kok ke Rocky, saya bilang kan. Ya gak ada di hotel pinggir laut ini. Di kolam tuh dingin-dingin untuk pelatihan. Apa mau mandi kolam Bukit Tinggi? Datang waktu itu saya mengumpulkan 50 orang. Saya bilang ke dia terus datang, salah nih Pak Kadis. Zaman Pak Novial masih Pak Kadis. Salah nih Pak Kadis, Bukit Tinggi pelatihan snorkeling, saya bilang kan. Pelatihan pemandu Bu. Nah, maksudnya nanti seperti itu Bang. Dia nanti kalau misalnya dia udah ikut pelatihan snorkeling, terus ada pelatihan pelayan, dia juga yang berangkat. Kan ini dia cocok Bang. Jadi artinya orang abang di destinasi, orang ibu di destinasi harus menyiapkan orang-orangnya juga. Dan memang dispesialisasikan gitu. Karena kalau dia sudah spesialisasi, itu akan menjadi daya jual dia secara pribadi, kemudian juga menjadi suatu nilai lebih terhadap destinasi. Tapi kalau dia lihat kawan ini siap ikut banana boat kan, operatornya ini, terus dia bikin aja sih, abang ini juga lagi. Padahal baru orang ini kan. Ini yang nanti gara-gara memikirkan baca menggaji cek orang, tapi bisa sambung aktivitas. Apa kita kredibilitas destinasi dipertanyakan. Orang kan menilai orang pengunjung, apalagi kalau pengunjungnya itu bukan sekitar kan. Kalau misalnya pengunjungnya dari Jambi, misalnya dari Pekanbaru, pasti dia lihat, ini bagus misalnya. Jadi recommended ya, bukan? Direkomendasikannya ke orang lain. Yang berbahaya itu kan kalau dia rekomendasikan, datang sana gitu. Kenapa tuh? Guide-nya serba bisa. Ampun nih katanya. Snorkeling dia juga, jet ski dia juga katanya. Jadi butuh memang destinasi. Begitu juga yang di pegunungan. Butuh memang guiding yang punya spesialisasi. Jadi kalau dia memang spesialisasinya untuk camp, ya camp saja Bu gitu. Gak usah pula dia jadi guiding pendakian gitu kan. Ada guiding pendakian ya. Oh dia jadi porter, ada pula yang porternya.
Beloknya bisa. Ada pula tukang masaknya, Belok. berbagi-bagi dia, karena dia kan hotel dia, yang bangun camp dia, tukang masaknya dia juga kan. Kalau gajinya 5 nggak apa-apa, bu, gaji tetap 1 juga kan. Nah, jadi perlu memang pembuatan SOP dan kemudian menspesialisasi SDM kita yang ada di destinasi itu kan jelek juga. untuk menjamin bagusnya sebuah destinasi, kemudian menaikkan kelas destinasi. Ada dia. Kalau enggak ya gitu-gitu aja bang. Kerajaan. Oke, SDM, kemudian ada beberapa hal yang memang yang kalau saya ini sih bicara tentang apa ya, ini lebih kepada rentetan membentuk sebuah desa wisata nih Pak, atau sebuah destinasi. Jadi kalau kita rata-rata kan memang sudah ada kelembagaan lah nih Pak, sudah ada kelembagaan. Rata-rata pada habis semua Pak. Ya. Nah, artinya kan kelembagaan. Karena memang di awal itu memang perlu membentuk kelembagaan. Kelembagaan ini memang menjadi kunci pertama bagi keberlangsungan sebuah destinasi atau desa wisata. Nah, biasanya memang persoalan pertama yang timbul itu memang pada saat pembentukan kelembagaan. Nah, bagaimana mengakomodir segala kepentingan, kemudian bagaimana mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan, kemudian bagaimana mengakomodir ini mama kita lah segala macam itu. Nah, tapi kalau kelompok sudah ada, ini saya pikir sedikit lebih menyenangkan ya, atau sedikit lebih enak lah tugas desa wisatanya. Cuma kadang memang ini mohon maaf saya sebelumnya, ada kadang memang kelompok-kelompok atau kelembagaan yang dibentuk itu tidak tepat ya, atau kurang tepat lah saya bahasannya. Nah, artinya memang orang-orang di kelompok-kelompok seperti ini memang butuh passion ya, butuh kecintaan. Karena orang kita kan di awal-awal itu ketika membentuk kelembagaan yang ada di kepalanya itu adalah proyek, hibah, PT Masua, lalu di hotel. Nah, ini yang jadi berbahaya Pak. Jadi kita mengapain diri kita kembali lah, mengkaji kembali diri kita. Jadi memang kalau tidak dimulai dengan pembentukan kelompok yang sevisi ya, sevisi kemudian sepassion agak susah ya, agak susah. Jadi memang saya berharap memang kelembagaan yang dibentuk itu adalah memang orang-orang yang memiliki kecintaan atau memiliki, karena pasti di awal-awal semua kelompok ini babak belur, nggak ada cerita yang nggak babak belur. Saya yakin lah di banyak tempat saya lihat tuh pasti kelompoknya babak belur. Nggak ada mana ada kelompok pertama langsung dibantu pemerintah, nggak ada itu ceritanya Pak. Udah ada eksis dia baru bantu pemerintah. Iya, betul. Banyak kita lihat kelompok-kelompok kayak gitu. Udah Nyarai, GTP, Kubu Gadang, di Wakanda, nah, itu kan kawan-kawan semua Bu. Di Mande juga begitu. Jadi memang kalau tidak dipimpin oleh orang atau dikelola kelembagaan ini orang-orang memiliki passion, begitu berhadapan dengan tantangan dia langsung bubar ya. Bias dia. Melepaskan tidak mau pula. Pokoknya ingin bertata dia aja terus. Nah, ini berbahaya nih. Makanya memang kadang kita di daerah itu kita dorong anak muda. Anak muda, terutama yang belum memiliki tanggung jawab keluarga. Nah, rata-rata memang adik-adik itu sekarang yang destinasi maju itu kan memang belum beristri semua mereka. Iya. Atau belum bersuami dia. Ya memang jiwa raganya bisa dia curahkan untuk kelembagaan itu. Jadi nggak memikirkan, kalau saya pelatihan selam itu saya bilang ke dinas pariwisatanya. Saya paling sering itu kan di dinas pesisir selatan sama kota Padang. Saya bilang sama Pak Kabit atau Bu Kabitnya, Kabit saya bilang, pokoknya peserta pelatihan saya itu under 30 saya bilang. Jangan up 30 saya bilang. Kenapa gitu kata dia? Karena kalau udah kayak gitu Pak Kadis saya bilang, Pak Kabit, begitu dapat surat undangan pelatihan, yang pertama ada di pikiran itu kebanyakan itu adalah honorar hariannya Pak Kabit. Bukan ilmunya. Nah ini yang saya malas itu. Karena kita udah serius mau pelatihan ya Pak kan? Udah ada sekali 2 kali saya temukan yang kayak gitu Pak. Makanya bukan kita berasumsi semua yang tidak begitu, tidak gitu kan. Tapi kalau bisa memang diprioritaskan orang-orang yang begitu tuh, yang under 30 ini, yang belum mau apa ini, karena saya yakin mereka tuh mau lebih bisa habis-habisan ya. Karena dia nggak harus mikirin anak, nggak harus mikirin istri, kan. Kalau orang udah punya anak punya istri nggak juga bisa kita salahkan. Pergi dia keluar sehari paling nggak bawa pulang 100.000 kan minimal lah. Tapi kalau yang belum punya istri, belum punya anak kan jiwa raganya masih tinggi Bu ya.
Jadi yang penting memang di kelembagaan ini dilibatkan orang-orang muda. Walaupun mungkin pemimpinnya agak dicari yang lebih tua. Tapi itu kalau bisa saya meminta tuh pada sini penglibatan anak-anak muda ini penting, Bu. Baik cewek, cowok. Karena mereka yang bisa kita harapkan. Lawak itu ke payah lapis aja tiba-tiba main bos suami awak kan. Nasi udah dua boleh, sebentar yo, kape, mau masak udah di bawah aja kan. Tidak rapi kan. Kalau nak gaji mana itu pikirannya Bu. Nah, kalau yang ada babu bagi ini kan payah dong mah. Anak orang gila, ikut dulu aja kan. Nah jadi rapi. Jadi artinya memang kita harus mendorong nih Pak, mendorong orang-orang muda di desa-desa kita nih, di negara-negara wisata kita nih, untuk memang menjadi motor. Karena kita perlu motor Bu. Karena kalau tidak ada motor di daerah atau di destinasinya, di desanya susah. Harus ada motornya walaupun satu orang. Itu nanti tentu orang-orang abang sama uni lah yang bisa melihat siapa kira-kira yang bisa dijadikan motor. Walaupun mungkin kita ketuanya, tapi kepada dia kita percayakan untuk menjadi motor penggeraknya. Saya lihat rata-rata beberapa desa-desa wisata atau negara-negara wisata panjang yang sudah banyak saya jalan ini Bu, itu rata-rata memang motornya anak-anak muda. Jawi-Jawi, Sumpu, daerah Solo ini, Solo Selatan, saya sekarang membina di Wonorejo itu Bang, desa wisata agronya. Masih semester 6 kuliah di UNAN ya kan. Nah, udah bisa ekspor kopi ya. Jadi saya bilang saya juga karena saya di Solo Selatan, ke Semando, ke Solo Selatan. Nah, udah maju dia, memang anak-anak muda itu memang yang apa nih, harus jadikan motornya. Bisa ya. Nah, pikirannya gak banyak. Jadi kelembagaan kita ini penting memang untuk mencari orang-orang yang punya apa? Punya spesifikasi itulah di kepariwisataan. Kemudian yang kedua, yang saya pikir itu penting adalah kita harus memang melakukan identifikasi potensi dalam setiap negara-negara wisata kita, baik di bahari ataupun yang non bahari. Jadi kadang potensi ini kan kita itu suka kadang Bang melihat samrik di sebarang lautan kalau gak ada yang melupuk mata kan. Jadi kadang kita berwisata itu melihat bahwa keseharian itu bukan sesuatu yang menarik. Padahal pengunjung itu bukan kita. Harusnya mindset kita itu kan mindset pengunjung. Sama kemarin waktu beberapa tahun yang lalu ada adik junior saya menang, saya dulu suka motret ya. Beberapa tahun motret TDS juga, hobi lah motret. Ada adik junior saya menang foto Jawi, baju Jawi Bang. Ya, tapi menang lomba fotonya di Qatar. Di Qatar dia menang, juara satu dia. Sampai ke Qatar dia. Saya kenal si Jukinjai namanya, itu junior saya dulu, sama di komunitas foto kita. Di Qatar dia dapat duit berapa puluh juta dia. Berangkat dia ke Qatar. Kita mikir kan, apa menariknya sih baju Jawi kita bilang kan? Nah. Tapi itu tadi memang ini perbandingannya kayak yang saya sampaikan tadi Bang, identifikasi potensi. Di Qatar itu nggak ada sawah gitu, nggak ada lanya-lanya kayak gitu. Jadi ketika dimasukkan foto yang kayak begitu, mereka luar biasa lah kan, exciting dia. Wah kata dia, ini harus menang. Sama kayak kita mungkin orang Qatar tuh lihat gurun pasir tuh apa nih? Gak ada menariknya gurun pasir. Tapi kita lihat emang keren juga nih gitu. Artinya kan identifikasi potensi itu seperti itu ya. Jadi kita memang setiap desa wisata, baik bahari non bahari, memang harus kita lihat betul potensi-potensi terkecil kita ini apa. Tapi bukan dari sudut pandang kita gitu kan, tapi dari sudut pandang segmen pasar yang akan kita sasar nih. Kalau Sumatera Barat itu kan segmen pasarnya itu banyak ke Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura lah. Yang memang itu hampir 80% kunjungan kita itu kan memang dari situ ya. Nah, atau mungkin yang terdekat itu wisatawan Nusantara ya, Jambi, Pekanbaru. Kita kemarin baru rapat di Bapeda seminggu yang lalu. Jadi kita di badan promosi itu mau bersurat memang ke Kementerian Menko Marves agar membuka penerbangan Kuala Lumpur ke Padang lagi. Karena sekarang ini kan penerbangan yang baru buka itu baru untuk haji Bang. Iya, karena pengunjung kita paling banyak itu Malaysia, dari Kuala Lumpur lah. Jadi memang lagi kita siapkan suratnya untuk bersurat ke Menko Marves agar
penerbangan kita dari Kuala Lumpur itu dibuka kan. Karena kalau enggak maju gerak-gerak juga pariwisata kita ini, kan? Tapi kami sampai ke sana berpikirnya dan berbuat seperti itu di provinsi, di tim provinsi. Jadi itu yang saya kembali tadi kepada potensi. Jadi kita harus lihat nih, mana potensi-potensi kita yang ada di desa wisata kita itu, yang memang akan kita prioritaskan untuk kita jadikan atraksi. Ibu membuat lapek itu kan atraksi, Bu. Iya sih. Cuma di tetangga itu lagi aso. Iya, gitu lebih. Cuma kalau London School-nya apa ke rumah ibu? Wah, pernah nampak lapik sagu bu, ibu. Itu yang membuat dia luar biasa. Karena memang kekinian itu yang menjadi mahal, atraksi yang mahal di destinasi itu adalah atraksi yang sifatnya experimental learning, pengalaman hidup. Jadi kalau pengembangannya sekarang itu bang, kalau kita di desa-desa wisata pegunungan itu yang kayak kita di desa Binang saya di Wonorejo itu, karena dia memang konsennya di kopi, dia mulai dari memupuk kopi paketnya, memanen kopi, menjemur kopi, mengolah kopi, kemudian jadi bubuk kopi ini, mempacking kopi, kemudian kopi yang dia bikin ini, dia minum di situ, dijadikan oleh-oleh dibawa pulang. Nilainya akan lebih dia, karena dia akan bercerita. Kopi kok ambo yang memanen, ambo yang menumbuh ayo, ambo yang memukul yo, aku yang makan. Jadi handcraft dan oleh-oleh itu tidak lagi orang membuatkan, dia membeli, tapi dia yang membuatkan, dia yang membeli, dia yang membuat, dia yang membeli. Mindsetnya dari situ sekarang, Pak. Jadi tidak pada penyediaan saja lagi, tapi pada proses menyediakan itu si pengunjung sudah terlibat ya. Justru atraksi-atraksi seperti itu jauh lebih menarik tuh. Contoh kalau kayak di Tiku itu, mencari lokan di mana paket mencari lokan, merandang lokan, mempacking lokan, itu oleh-oleh ibunya pulang suka Pekanbaru. Aku lokan yang ada nanti pertama, aku buat aku kan merandang lokan cuma, aku buat aku kan aku pengen nama aku macam. Jadi dia mendapatkan suatu daya tarik, kesenangan, gitu kan? Kemudian dia mendapatkan pelajaran, ilmu, itu dapat bidik. Jadi seperti itu sekarang. Jadi memang banyak atraksi itu saya bilang tadi kadang hal-halnya sifatnya sederhana ya. Sederhana betul ya, Bu. Tak terpikirkan ya. Karena kita cenderung kayak saya bilang tadi kita mungkin cenderung berpikir atraksi-atraksi seperti itu, Bu. Mejeski, menjilat, gitu kan. Kita cenderung ke sana pikirannya, wah, gitu kan. Padahal di orang luar itu belum tentu juga wah. Biasa aja. Mencari lokan itu mungkin yang wah, Bu. Karena kalau Iko di Jakarta ada, Bu. Betul. Pak Indo ke Manado ada, ke Bali ada, Bu. Pokoknya kamu kamar sini destinasi Bali ada, Bu. Tapi yang merandang lokan tuh mungkin di Tiku dia ada, Bu. Ada lagi Pantai Ancol, merandang lokan, Bu. Mencari lokan, mungkin di Pantai di Tiku yang ada. Itu yang dijadikan kekuatan daya tarik. Menurut apa itu yang dijadikan kekuatan daya tarik? Jadi sekarang itu atraksi itu kalau lihat mulai bergeser. Karena mungkin semakin modern kita makan, modernisasi semakin apa, kemudian itu era juga sudah era digital ya. Jadi kadang orang tuh di kota-kota itu cuma menerima produk jadi ya, tapi bagaimana itu diproses dia tidak pernah tahu. Dan itu menjadi suatu daya tarik ya, yang bernilai uang untuk dijual. Jadi jangan takut untuk menawarkan hal-hal yang seperti itu. Pasti ada segmennya. Tinggal ada segmennya saja kemana nih mau diarah. Tapi tentu tadi dengan juga dia seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 3 pilar plus SDM tadi itu sudah bisa kita penuhi, Bu. Artinya yang memang yang bawa ke mencari orang yang baik mencari lokan kok, Bu. Yo guide itu ya guide sertifikat lah kan. Ya pakai standarisasi keselamatan. Ya memang pakai life jacket, pakai sepatu boot, ya bukan, pakai sarung tangan. Nah malah modal selama pendek sih, jadi siklet, itu melongkar aja kan? Itu kan nggak masuk, Bu. Itu kan jadi artinya boleh saja itu kampungan, tapi
standarnya itu udah standar internasional atau nasional ya. Nah, seperti saya bilang tadi, pelayanannya, kemudian juga safety-nya itu ada standarnya. Pengendalian pengawasannya ada pemantauannya ada. Dari lapi-lapian ulang itu saya, ya kan? Ah, ini kan sebenarnya kita hanya bicara pemolesan seperti itu aja, Bang. Nggak bicara yang rumit-rumit kok kita kan. Awal dulu mungkin tidak juga pikir seperti itu, Bang. Tapi karena mungkin cari jalannya. Oh iya juga ya saya kan. Mulai mengerti kita. Betul juga nih kata. Dan aku pikir itu bukan sesuatu hal yang susah untuk diterapkan lah di destinasi-destinasi kita. Kalau kawan pegunungan mungkin banyak hal yang bisa diamati di sana kan. Karena mengamati kumbang saya pakainya sekian Bang. Iya. Padahal sih saya kumbangnya. Karena di negara orang tuh ada kumbang. Nah, kumbang itu cuma ada di negara orang kan. Artinya kalau menurut saya itu yang harus kita apain. Jadi atraksi ini bicara potensi kita. Potensi di daerah kita itu apa ya? Dan tidak pasti saya yakin setiap daerah itu punya beda-beda potensi. Jadi kalau kita mau juallah ke pasar yang memang potensi itu tidak ada di sana. Nah, agar itu menjadi daya tarik kita, menjadi atraksi kita, kemudian bernilai rupiah untuk destinasi. Jadi janganlah ibu jual paket mencari lokan ibu ke orang Pasaman Barat, ke orang Maibangi, tak akan mungkin sama Bali ibu. Dia lebih ekstrim loh jadi lokannya bu. Oh nak cuba sini bu, lewat ini ayo. Halo cuba bu. Kalau cuba tu orang kelautan tu, tu hutan bakau Pasaman tu lah data sana tu bang. Sejak saya kami bu mencari lokan tu sekarang bu. Bersama dia bang itu, sekarang apa bu? Lewat tu ayo tu kita ibu tu. Lebih ekstrim lah kan ibu juga kasih tu. Nak malah aku gitu pakai ibu tu. Jualnya kalau Jambi bu, bisa tu. Apakah baru lah, bisa tu bu. Artinya sesuaikan lah dengan apa yang bukan. Atraksi kita ini di mana tidak ada apanya. Jadi kadang tidak perlu hal-hal yang luar biasa yang membutuhkan modal besar untuk meng-create sebuah atraksi di destinasi. Karena memang hal-hal yang bersifat natural itu yang sekarang disukai orang. Bersifat alamiah itu, bersifat keseharian itu yang disukai orang. Apalagi orang-orang kota, anak-anak sekolah gitu ya. Justru mereka itu orang-orang yang malah punya duit ya. Kemudian selanjutnya selain identifikasi potensi, kita juga harus mengidentifikasi apa plus minus dari potensi yang kita punya. Maksudnya begini. Artinya ketika misalnya saya bilang tadi, oh ibu punya nih spot daya tarik atraksi yang ibu tawarkan itu misalnya kayak tadi lokan ya, bukan? Tapi atraksinya apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau kita bicara kelebihan tadi tidak semua tempat punya itu. Tapi untuk meng-create yang menjadi sebuah atraksi, apa kekurangannya? Pertama tadi kita butuh guide khusus. Kemudian yang kedua kita butuh peralatan khusus. Kita butuh pengawasan khusus. Kita butuh pengendalian khusus. Kita butuh pelatihan ini, pelatihan itu. Oh ini bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan. Oh ini pendanaannya bisa dimintakan ke Nagali. Oh ini harus memang ke kabupaten kota. Oh ini memang harus, sehingga sebuah atraksi itu menjadi perfect ya, menjadi sempurna ya, walaupun tidak ada kesempurnaan. Kita akan berharap begitu ya. Kita nilai nih potensi yang tadi sudah kita identifikasi. Oh ini kita prioritaskan untuk kita jual. Yang ini tidak prioritas, prioritas kedua. Oh prioritas satu ini apa kelebihannya ini? Oh kekurangannya ini. Nah, kekurangan ini cemana membuat dia tidak kurang lagi. Oh misalnya ke sana itu aksesnya susah. Gimana? Memang good tracking itu. Oh, atau dibuat sampan khusus untuk mencari lokan tadi bu, biar lebih natural kan, dengan biaya kecil. Tidak ada akses ke situ. Oh misalnya jam sekian pasang nggak bisa ke sana, jam sekian surut apa caranya? Akan harus gitu. Karena kalau pengunjung kan tuh nak mungkin pula dia nunggu pasang surut bu. Tunggulah pasang surut baru atraksinya itu payah mah. Artinya biasanya pengunjung ini kan all the time dia bang kan. Jam berapa aja dia datang, atraksinya bisa. Nah kan itu artinya ada kekurangan-kekurangan seperti itu yang harus memang dipikirkan ya. Bagaimana mensiasatinya? Bagi saya itu penting untuk diidentifikasi.
Untung saya kampung saya nggak di sini, Bu. Kalau kampungnya di sini, mau saya. Kemudian yang keempat, dalam proses panjang desa wisata inilah, ini memang semuanya dimulai dari gerakan-gerakan swadaya. Gerakan-gerakan swadaya ini harus kita sadari. Karena sepanjang pengalaman saya juga ada beberapa kelompok itu yang baru di awal pembentukan kemudian minta bantuan, saya bilang nggak usah, sia-sia. Pasti nggak bakal diprioritaskan, pasti nggak bakal diperhatikan. Orang itu akan dibantu ketika nilai jualnya ada. Nilai jualnya di mana? Saya tunjukkanlah militansinya dulu, bikin event kecil-kecilan kayak. Kalau Mbak Perahu daerah kampung-kampung terserah lah, yang penting masuk koran kan. Ya, artinya harus ada, gitu kan. Kodaris kita ini memang harus kita dorong untuk melakukan gerakan-gerakan yang memang non pemerintah ya. Apakah itu dana sumbangan masyarakat desa? Justru karena dengan kodaris yang seperti itu malah lebih apa ya? Lebih membumi dia di Nagarinya, lebih dilegitimasi dia di Nagarinya. Karena memulai itu dengan gerakan-gerakan swadaya. Contohnya Talang Babumo itu. Sebelum didanai habis-habisan sama Astra, kan mereka dulu yang bergerak. Terakhir Astra lah yang menjadikan dia seperti itu kan, dana Astra semua. Karena Astra melihat ada pergerakan, bisa diharapkan, bisa jadi potensi dia untuk penggerak ekonomi. Saya udah langsung ketemu SCO Astra di Sumbar itu, Cina orang pondok itu gemuk-gemuk dia pendek kan, jadi BCA juga dia, saya lupa nama dia. Tapi dia masih bermerger juga. Cerita kita itu dari Bank Indonesia. Asal mulanya Astra itu mensupport mereka. Jadi memang itu diperlukan langkah-langkah awal untuk kodaris-kodaris kita ini bergerak di daerah-daerahnya masing-masing. Bukan baru bentuk kodaris kemudian langsung bikin proposal. Oleh tolongan Bapak Bupati, tolong dibantu hibahkan dana 200 juta. Kasih Pak Kadis pariwisata. Kumpul sini di gudang ini. Iya, Bu. Artinya memang walaupun dia sifatnya kecil-kecil, memang harus dicoba pergerakan itu memang dari masyarakatnya dulu. Harus digerakkan dari masyarakatnya dulu. Harus ada gerakan-gerakan swadaya ya. Tapi di situ juga bagus bagi pertumbuhan kodaris kalau. Jadi dia akan membangun kebersamaan di masyarakatnya. Sehingga itu meminimalisir konflik, meminimalisir kecemburuan sosial. Banyak hal yang terminimalisir. Tapi kalau sudah bantuan pemerintah itu, ada yang berpikir ya. Dalam tengah ada orang di kampung gua, cekali sudah. Ya itu kan keseharian yang kita lihat. Jadi memang dibutuhkan dalam pembentukan itu. Kemudian memang dalam hal sesudah itu, kalau menurut saya yang perlu dilakukan itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan, perlu ada identifikasi kebutuhan yang kemudian harus kita arahkan, harus kita komunikasikan. Apakah ini akan didanai oleh Nagari, apakah ini akan didanai oleh Pemkap atau Pemko-nya, atau apakah ini akan didanai oleh Pemprov-nya, atau bisa nggak ditembus ke kementerian. Sesudah langkah-langkah swadaya tadi, Bu. Sudah langkah-langkah swadaya tadi kita lakukan, baru kita bicara tentang anggaran pemerintah. Oh, Nagari bisa bangunnya ini cuma. Maka mana coba Pak Wali Nagari, elok lagi Pak Wali Nagari, kan? Pak Wali Nagari kok perlu cocok di panggungnya. Satu acara, kalau kita kodar bisa naik panggung, Bu. Pak Wali Nagari disuruh naik panggung, maka tidak perlu panggung, Bu. Dia mau perlu piti Wali Nagari turun. Kecil Pak Wali itu kepala dia mendanai angkutan bisa naik panggung mas ya kan? Besok kurang isi dan kulit. Pak Wali kan perlu panggung, suruh Pak Wali naik panggung. Ketua Kodarwis tukang tepuk tangan saya. Harus saya naik panggung. Karena Pak Wali itu ya besok mau tambah uangnya. Tambahin dana tuh. Jadi harus diklasifikasi juga Bu ya. Oh, mana ini memang segmennya penganggaran Nagari bisa nih. Oh, ini segmennya penganggaran kabupaten kota. Terus segmennya ini harus ke provinsi kita. Kami di provinsi di tim pariwisata terbuka untuk menerima segala macam masukan ataupun permintaan bantuan. Selain itu memang bisa kami lakukan. Bisa Bang. Tanya Bang ya. Tanya Bang apa kerjaan. Kalau memang butuh pelatihan
Butuh Pak. Nah, yang sifatnya BNSP bersurat saja. Nanti biar apa yang mengantar surat itu ke Kepala Dinas Pariwisata Provinsi. Atau kalau memang diperlukan surat pendukung dari kabupaten kota, kita surat pendukung ke kabupaten kota. Nah, atau ini sama-sama kita antarkan. Nah, motokan pintu Pak Kadis itu, ketua yang ngecek ke Pak Kadis. Nah, Sekadar mantan saya Bang? Hah? Sekadar mantan saja. Ya, kalau awal mengecek itu ngecek Pak Kadis. Yang punya kebutuhan saya bos ya kan. Nah, kalau negas itu kan. Oke minum kopi aja itu bang. Dampingi ketua Pak Darwis lo kan. Iya mau Pak Kadis. Kami bersedia untuk itu. Untuk menstimulasi kawan-kawan di kelompok agar apa? Karena insya Allah sampai detik ini bukannya kelompok-kelompok yang kita bantu, tapi yang kebanyakan itu memang kelompok tani yang kita bantu. Kelompok-kelompok pariwisata memang belum terlalu banyak. Ini waktu waktu tawaran tuh proposal yang di ACC sama Pak Gubernur, memang diminta, langsung minta. Apalagi memang desa wisata itu menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian Pak Gubernur kita. Jadi menurut awak itu sebuah kesempatan yang bisa digunakan oleh kawan-kawan Kodalis untuk bisa lebih eksis. Apapun desa wisata kelihatannya Pak Gubernur sangat support. Kalau Gubernur support kan Kadis Pariwisata Provinsi beda. Siapa tahu kan? Oke, kemudian selanjutnya Bu, karena ada beberapa nih Bu yang saya coba bantu kan. Kemudian saya sudah